dikutip dari detik.com. Jakarta, makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi anak balita dan ibu hamil menjadi salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat Prabowo Gibran. Apa saja program pendidikan yang diusung paslon Capres-Cawapres nomor urut 02 ini? 1. Makan siang susu gratis, bantuan gizi anak balita ibu hamil. Program ini ditargetkan pada lebih dari 80 juta penerima manfaat dan penerapan 100% pada 2029. Bantuan gizi anak balita dan ibu hamil plus makan siang dan susu gratis ini diharapkan menangani stunting, tengkes, dan memastikan kualitas SDM serta kualitas hidup yang baik. 2. Pembangunan sekolah unggul terintegrasi di tiap kabupaten, perbaikan sekolah. Dalam program ini, sekolah unggulan dibangun tanpa asrama, terintegrasi dari SD sampai SMA. Prabowo dan Gibran juga menjanjikan perbaikan buat sekolah dengan kondisi kurang dan tidak layak. 3. KIP dan Kartu Prakerja berlanjut, beasiswa S1, S3, program Indonesia Pintar lewat Kartu Indonesia Pintar, KIP, dan Kartu Prakerja diantaranya dijanjikan terus berlangsung dalam rangka melanjutkan dan menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha. Program ini diharapkan menghilangkan kemiskinan absolut, pemberian perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 5%, dan indeks pembangunan manusia di atas 80. Prabowo Gibran juga menjanjikan beasiswa bagi anak petani, nelayan, guru, dan buruh untuk melanjutkan studi S1 hingga S3. Beasiswa juga dijanjikan bagi siswa pondok pesantren dan sekolah berbasis agama untuk lanjut studi nasional maupun internasional. Paslon ini berjanji menggandeng perusahaan swasta bermitra dengan BUMN untuk membuka beasiswa dan magang bagi lulusan perguruan tinggi dan sekolah kejuruan. 4. Gaji ASN guru dan dosen naik, gaji aparatur sipil negara, ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, nakes, dan penyuluh, beserta anggota TNI, Polri dan pejabat negara dijanjikan naik oleh Prabowo Gibran. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi, UMP. Rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional. Pelaksanaannya bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Keduanya juga menjanjikan pemberlakuan upah minimum bagi guru swasta, PAUD, madrasah, dan yayasan. Kenaikan gaji ini diharapkan membuat pelayanan publik yang baik dapat terlaksana. Kebijakan rekrutmen sendiri dijanjikan mengarah pada sistem berbasis meritokrasi. 5. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, dan digitalisasi, pemajuan kualitas pendidikan untuk memajukan bangsa masuk 17 program prioritas Prabowo, Gibran. Program ini dilakukan lewat pengembangan kualitas guru, fasilitas pendidikan, dan penyediaan pendidikan. Program ini juga meliputi penyediaan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren untuk mencetak santri unggul, daya abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat, SDM. Dana riset dan inovasi dijanjikan akan diupayakan mencapai 1,5 hingga 2% dari pendapatan domestik bruto, PDB, dalam 5 tahun. Langkah ini diharap melahirkan inovasi. 6. Pendidikan bagi pekerja komunitas seni. Paslon ini menjanjikan perluasan program pendidikan formal non-formal beserta pendampingan kepada pekerja dan komunitas seni terkait kewirausahaan di bidang seni, budaya, dan kreatif. Harapannya seniman dapat berjiwa kewirausahaan. Pada Proker Asta Cita 4, Prabowo, Gibran juga menjanjikan revitalisasi Balai Latihan Kerja, BLK, dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif. Kualitas tenaga kerja diharap meningkat, produktif dan berdaya saing. Keduanya juga menjanjikan pengembangan dan peningkatan kualitas sekolah kejurusan di semua bidang keahlian teknis, di samping merevitalisasi BLK-nya. 7. Perpustakaan digital dan bacaan wajib. Program pembangunan sistem perpustakaan digital dan taman-taman diskusi diusung paslon Capres-Cawapres ini.
Keduanya juga akan mengharuskan bacaan wajib IPA, sejarah, sastra, budaya, dan filsafat. Harapannya, literasi dan literasi digital masyarakat meningkat dan budaya digital terbangun. 8. Akses kuliah kebijakan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Prabowo, Gibran menjanjikan peningkatan daya tampung perguruan tinggi untuk perluasan akses pendidikan tinggi. Keduanya juga menjanjikan standarisasi kualitas pendidikan tinggi. Paslon ini berencana membuka lebih banyak fakultas ilmu pendidikan. Dengan subsidi lebih banyak dari pemerintah, uang kuliah fakultas ini dijanjikan lebih murah. Kompensasi dosen fakultas ini lebih tinggi dari fakultas lain. Di Fakultas Ilmu Pendidikan, kesempatan pelatihan jangka pendek dijanjikan bagi calon guru untuk memperkaya hasanah dan menjadi tenaga pengajar berkompetensi internasional. 9. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan karakter lewat program pengembangan budi pekerti sejak dini juga turut diusung paslon ini. Sisdiknas direncanakan mengedepankan pembentukan 8 karakter utama bangsa, religius, bermoral, sehat, cerdas, kreatif, disiplin, tertib, mandiri, dan bermanfaat. Sisdiknas diharapkan menghasilkan individu yang kreatif, berkualifikasi global, dan inovatif.